Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri, grup Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup di 114 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net sell. Kalau di broker semuanya Bumi sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Bumi aman selama nggak jebol berapa? 113 atau 112 lah. Toleransinya 112 menurut saya lemah. Atau kalau mau pakai 110 juga bisa. Konfirmasinya memang 110, angka genap aja ya. Berarti cut loss-nya berapa? 5%. Rewardnya ke berapa nih? Minimal ya, minimal itu 120, 125. Kalau rebound minggu depan. Bumi, perhatikan aja. Apalagi harga Newcastle Call-nya itu kembali menguat. Yang awalnya kemarin tuh di 108, sekarang di 115 lagi. Kan berarti menguat bagus. Dan juga Bapak Ibu perhatikan tempo weekly-nya. Itu ada perlawanan doji walaupun memang belum kuat tapi mengkonfirmasi sinyal ya, sinyal mengkonfirmasi ini bisa jadi swing low. Kalau memang ISG arah 7200 berarti ada potensi Bumi arahnya 130-an. Kita lihat ya. Ya nggak usah muluk-muluk 130-an. Kalau dikasih 120 125 udah cukup bagus saat ini. Bumi. Itu aja. Lanjut. BRMS yang ditutup dengan 400 terkoreksi 0,49%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BRMS akumulasi tipis. BRMS ini lihat time frame weekly-nya dulu ya. Doji. Kalau pandangan saya sih masih aman lah. Di atas berapa? Di atas 390 masih aman. Kecuali jebol udahlah. Risknya kecil 3% buang. Rewardnya ke berapa? Minimal. Minimal itu 420 426. Targetkan ke situ aja dulu. Gak usah muluk-muluk ya. Jadi dikasih 5-6% udah bagus. Pokoknya hati-hati kalau jebol 390 buang aja. Kalau menurut saya. Tapi kalau mau hot silahkan juga. Kembali ke masing-masing ya. Dan targetnya ya kalau resisten yang cukup kuat tuh 440 450. Tapi nggak usah muluk-muluk. Kalau dikasih sampai 426 aja udah lumayan lah. 420 426. Nah ini ya. Lebih cenderung kemana? Kalau Bapak Ibu perhatikan 3 candle terakhir itu seperti tree black crow. Mestinya Senin Selasa tuh ada candle hijau. Bahkan kemungkinan besar Senin sudah hijau. Disclaimer ya, kalau baru mau beli silakan, risknya kecil dan kembali keputusan jual beli di tangan masing-masing. BRMS. Lanjut, NRG yang ditutup di harga 350 terkoreksi 0,56%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya NRG di distribusi. Energi selama nggak jebol 340 aman. Si toleransi 340 jangan jebol ya. Jebol itu udah lah, buang aja lah, jangan harap-harap dulu. Apalagi ini kondisi dia sideways range pendek. Ya harusnya kondisi range sideways pendek ini tarik naik. Target 400. Target 400. Jangan pendek-pendek. 400 atau minim-minim 388. Apalagi harga oil USD-nya kembali rebound. Ya, menarik. Energi diperhatikan supportnya 340, risknya cuma 4% lah maksimal. Rewardnya minimal berapa? 5%. Energi. Lanjut Dewa yang ditutup dari 176 terkoreksi 1,12%. Asing net sell. Bukan resminya Dewa di distribusi. Dewa Tree Black Crow mudah-mudahan rebound. Ingat aja Dewa yang penting gak jebol berapa? 170. Jebol itu buang aja. Ini apalagi ada candle Tree Black Crow. Mestinya sih ada teknik rebound. Kalau menurut saya maksimal Senin koreksi itu pun harusnya nggak jebol 170 dan Selasa dah rebound. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dewa kita perhatikan targetnya 188 190 aja dulu. Gak usah muluk-muluk ya. 188 190 aja dulu. Ah, itu aja dulu target Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup dengan 85 menguat 1,19%. Asing net buy. Kalau bekerjanya PKTR di distribusi. PKTR bagus, arah atas. Dan saat ini lebih cenderung uji 95. Ya, uji 95. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai 79, jangan jebol. Kalau jebol udah gagal, jangan harap-harap dulu lah. Ya memang tinggi, cut loss-nya dalam. Tapi rewardnya minimal ke 90-95. Silakan ya kalau tertarik PKTR. Menurut saya lebih cenderung ke atas. Apalagi volume meningkat. Coba lihat time frame weekly-nya. Pastinya candle-nya solid. Nah, bagus. Hammer-nya bagus. MACD kita lihat golden cross arah atas. Lebih cenderung ke atas. Minimal arah 90. PKTR minggu depan. Disclaimer. Lanjut. MMN yang ditutup dengan 8.375. Terkoreksi 1,47%. Asing net buy. Kalau bakal resminya MMN. Akumulasi. MMN supportnya pakai 8.000.
Tetap bagus. Masih oke nggak? Masih aman. Masih kemungkinan besar seminggu ke depan sideways. Jadi ada peluang kalau koreksi 1-2 hari akan mantul. Resisten yang dituju tuh tetap masih 9.000. Ya, tapi ini kembali lagi disclaimer. MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 14.400 menguat 1,4%. Asing net sell. Kalau bakar sebenarnya cuan akumulasi. Sebelum ke technical cuan, mau lihat ini. Cuan itu tanggal 14 hari Senin itu stock split ya. 1/10 dengan harga sekarang berarti harganya di 1440 ya, dibagi 10. Dan info terbaru saya dapatkan dari Stockbit. Bagus ya Stockbit. Ada update terbaru. Bapak Ibu pun nyaman lihatnya. MSCI cabut pengecualian untuk brand cuan PTRO. Ya, jadi info terbaru itu mau kena UMA 1 kali, kena UMA 2 kali, suspensi 1 kali itu tetap bisa masuk review dengan catatan gak FCA ya, yang akan menghalangi atau membatalkan lagi nanti misalnya ada potensi masuk brand cuan PTRO itu cuma suspensi, suspend FCA. Mungkin nggak ya, berarti kalau bandarnya memang mau masuk ya harusnya nggak sampai arah berhari-hari atau ya naik signifikan berhari-hari ya. Jadi ya dimanfaatin aja. Jadi ada peluang di tanggal 1 September rebalancing atau 31 Agustus nanti itu ada peluang ya Bapak Ibu. Jangan lalu mikirnya wah ini pasti masuk MSCI, belum tentu. Tapi ada peluang masuk kriteria yang dalam rebalancing MSCI. Yang sudah setahun yang lalu digadang-gadangkan masuk, nggak masuk-masuk gara-gara dihambat. Dan cuan ya naik lagi. Luar biasa nih 14.000, ditutup juga gapnya. Dan ya apakah habis stock split dia turun? Karena ada sentimen ini pasti naik. Pasti. Cuman hati-hati Bapak Ibu. Ada profit taking bisa dari atas. Kenapa? Karena manfaatin. Ini kan yang dapat dari bawah nih, kalau Senin nanti open gap up ya kemungkinan besar mereka mulai jualan. Jadi wajar kalau dia nggak terlalu kuat naik signifikan. Apakah bisa arah ya itu kembali kita lihat nanti aja ya. Yang pastinya rawan profit taking. Kalau pandangan saya, dan ini disclaimer kalau Bapak Ibu yakin ini nggak akan ada profit taking, hot. Jangan takut, yakin jaga dengan pendirian masing-masing ya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu ternyata nggak sesuai harapan Bapak Ibu, seperti apa responnya ya. Jadi itu aja dulu untuk cuan. Ya kita lihat Senin ya harusnya sih rebound. Harusnya rebound, open gap up. Karena ada sentimen MSCI, ada sentimen dia masuk apa? Ada sentimen stock split ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk cuan saat ini. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 3.190 menguat 1,59%. Asing net buy. Kalau di Wakar semuanya PTRO akumulasi tipis. PTRO dia juga ada potensi masuk MSCI. Jadi selamat kalau Bapak Ibu ada yang nyangkut atas nih, bisa keluar aman. Senin kemungkinan besar gap up ya, open gap up, volume juga meningkat. Jadi itu aja dulu untuk PTRO saat ini hot. Dan ya jangan sampai hilang profit lah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyangkut di 3.250, besok dia ke 3.500. Ya kalau berharap lebih naiknya, jangan sampai balik BEP. Jadi itu aja dulu untuk PTRO ya. Potensi besar sih Senin open gap up. Lanjut. Tepia yang ditutup dengan 9.800 terkoreksi 1,01%. Asing net sell. Kalau bakar semuanya Tepia didistribusi. Tepia selama nggak jebol 9.800 aman-aman aja. Kalau jebol ya udah gagal ya. Tren jangka pendek gagal. Memang support kuatnya itu 9.000. Tapi menurut saya kalau dia jebol 9.700 gagal ya. Kalau gagal bertahan di atas 9.700 ya lemah. Boleh hot nggak nanti seperti kalau Bapak Ibu berharap seperti PTRO nggak cut loss, misalnya Bapak Ibu beli di 3.000 nggak cut loss di 2.800, berharap dari seperti PTRO silahkan. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau dia terus turun itu yang harus Bapak Ibu siap juga risiko ya. Balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau melihat technical seperti ini ada candle 3 black crow, mestinya sih technical rebound. Target reboundnya 10.200 lah.
Stop loss kalau jebol 9.700. Kalau mau pakai stop loss, kalau enggak ya juga silahkan. Ya, itu untuk tepi ya. Lanjut. Raja yang ditutup dengan 2.570 menguat 2,8%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Raja didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Raja bagus. Ingat Bapak Ibu, ini sama pakai berapa? 2450. Jangan jebol. Kalau jebol 2450 gagal targetnya. Apalagi harga oil menguatkan. Target Raja 3.000. Kita targetkan 3.000 atau minimal 5-10% target minimal. Kita lihat Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup dengan 7.100 menguat 1,06%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Ratu akumulasi tipis. Ratu sih yang penting gak jebol berapa nih, pakai aja 6.900, nggak usah muluk-muluk. 6.900 jebol gagal. Berarti ya sekitar 3,5% cut loss. Rewardnya ke berapa nih? Langsung tarik 8.000 atau minimal 7.700. Ya, Ratu. Kita lihat. Ini pergerakan sideways range pendek ini antara dia tarik naik atau dibuang aja. Udah, kalau dibuang, buang juga. Tapi gimana kalau seperti PTRO? Habis dibuang ini dia jebol 3.000 terus naik lagi. Rugi dong kalau dia tiba-tiba naik lagi. Misalnya naiknya dari 6.300 ya kembali lagi ya. Kalau Bapak Ibu siap, mau strategi apapun bisa menghasilkan profit dan bisa menghasilkan kerugian juga. Silakan, mana nyamannya ya. Kalau melihat histori PTRO cuan balik arah ya silakan. Tapi ya itu resikonya siap juga kalau nggak balik arah dalam waktu dekat. Siap nggak nunggu? Kalau siap boleh. Itu ya. Tapi kalau penabur net trader rebound minggu depan Ratu ya, ingat 6.900 support harus dijaga. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.